SafeMusicList.com. Royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com. Royalty-free music for marketing and promotional videos. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh masyarakat kami ucapkan selamat kepada Bapak Haji Yulianto SHMM dan Bapak Haji Muhammad Ihpan atas pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat. Amanah yang telah diberikan oleh rakyat ini adalah bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi tinggi demi kemajuan Kabupaten Pasaman Barat. Kalau Pasaman Barat maju, insya Allah Sumatera Barat maju, Pak. Insya Allah. Itu makanya provinsi dengan Kabupaten Pasaman Barat harus bekerja sama, Pak. Insya Allah. Anak kuda makan rumput banto, induk kuda belum sarapan. Biasalah, ya anak lebih dahulukan daripada induknya, Pak. Selamat kepada Bapak Yulianto, juga kepada Bapak Muhammad Ihpan. Tadinya lebat, kini pun rintik. Basalah ranting si pohon jati. Biarlah terlambat, asal dilantik. Yang penting menjadi bupati dan wakil bupati. Ya, ini KPU nih yang kena lambat. Maka situ kita juga bersyukur karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak berlangsung dengan aman, damai dan demokratis. Alhamdulillah, nyaris tidak ada permasalahan yang mendasar. Ya, kalau ada permasalahan hukum itu memang hak daripada masing-masing calon untuk sehingga nanti ada keputusan ingkrah tentang itu, insyaallah. Untuk itu kami berikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta aparat keamanan. Karena dukungan daripada Bapak Ibu semua, maka kegiatan pilkada di Sumatera Barat, Kabupaten Kota Sumatera Barat berjalan lancar dan kemudian ya tidak ada masalah yang mendasar. Dan alhamdulillah proses demokrasi berjalan dengan baik. Dan juga kami terima kasih kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan yang setingginya kepada Bapak Haji Hamsuardi SAG dan Bapak Risnawanto. Alhamdulillah hadir bersama kita Pak Risnawanto pada hari ini atas dedikasi dan pengabdian dalam memimpin Sumatera Barat, Pasaman Barat maksud kami, selama periode 2021-2025. Sebagai capaian dan berbagai capaian dan kemajuan yang telah diraih tentu menjadi pijakan penting untuk pembangunan ke depan. Semoga pengabdian beliau berdua menjadi amal jariah yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih itu kepada Pak Yulianto dan Pak Ihpan. Ya, apa-apa yang telah dilakukan oleh Pak Hamsuardi bersama dengan Pak Risnawanto selama ini, maka yang positif perkuat dan lanjutkan. Dan apa yang mesti ditingkatkan silakan dievaluasi, sehingga masyarakat Pasaman Barat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk periode 2025-2030 nanti insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelantikan ini menandai dimulainya perjalanan baru dalam memimpin dan membangun Pasaman Barat. Saatnya merealisasikan janji kampanye yang telah disampaikan. Pastikan masyarakat merasakan kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan visi dan misi daerah dengan visi misi pemerintah Provinsi dan Sumatera Barat dan juga pemerintah pusat. Ketika tidak selaras, maka dukungan dari pusat itu tidak maksimal. Ya, kenapa? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi dari pusat sampai ke daerah itu menyatu dalam rangka untuk mensukseskan visi misi pemerintah pusat, kemudian juga provinsi dan juga kabupaten kota. Sinkronisasi dan harmonisasi program harus menjadi prioritas agar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan selaras. Jadi keharmonisan dari pusat sampai ke daerah itu sangat menentukan untuk efektif dan selarasnya kegiatan. Dan juga akan menghadirkan capaian lebih baik. Ya, kenapa? Ya, karena dengan objeknya yang ada di kabupaten kota dan kemudian sumber dukungan anggarannya dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Yang kedua, manfaatkan potensi daerah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasaman Barat memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang luar biasa, baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun pariwisata.
Maksimalkan potensi ini dengan mendorong investasi yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pastikan kepastian hukum dan keamanan bagi para investor agar perekonomian daerah terus tumbuh. Maka itu kami berharap ya kalau bisa ada perda-perda yang diadakan di Pasaman Barat, itu perda insentif. Akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk berinvestasi. Kenapa? Karena memang potensi Pasaman Barat ini luar biasa. Bahkan dalam penelitian, tanah Pasaman Barat ini termasuk tanah yang terbaik di dunia, Pak. Itu makanya ya TBS-nya itu besar-besar. Itu sudah bukti. Lebih besar daripada daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau saya itu ini suatu rahmat Allah berikan. Nah, dan kemudian ini akan betul-betul investasi terbaik dan kemudian juga akan memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat. Ketiga, jaga keharmonisan antara bupati dan wakil bupati. Ingat bahwa kepemimpinan adalah kerja tim. Kepala daerah dan wakil kepala dan wakilnya memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi ada undang-undang. Jadi tadi Bapak ya sama juga ketika saya dilantik juga akan melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Nah, maka saya itu tetap yang menjadi pedoman kita adalah peraturan. Ketika tidak sesuai dengan peraturan, maka pusat akan mengoreksi dan kemudian juga kita di provinsi juga akan meluruskan. Ya, karena memang sehingga semua kita itu berjalan on the track ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang mengikat kita semua. Ketidaksepahaman dalam menjalankan tugas bisa menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, jadilah dui tunggal yang saling melengkapi dan menguatkan. Kalau perbedaan pasti ada perbedaan. Sekarang aja ada perbedaan ini. Ya, Pak Ipan lebih gemuk ya, dibandingkan Pak Yulianto kan. Nah, ini sudah perbedaan. Jadi kalau situ jangan lihat perbedaan. Ya, tapi cari titik-titik kesamaan. Dan kemudian maka pada kesamaan-kesamaan itulah maka saling mendukung demi untuk masyarakat Pasaman Barat yang sama-sama kita cintai ini. Keempat, segera lakukan konsolidasi politik dan bangun sinergi dengan berbagai pihak agar laju pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah semakin pesat dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang dijadikan sebagai standar penghitungan inflasi di Sumatera Barat. Ya, nah maka itu ya kita harapkan dalam rangka untuk pembangunan perlu dukungan dari DPRD ya Pasaman Barat dan kemudian juga dari masyarakat Pasaman Barat. Nah ketika DPRD kemudian masyarakat baik yang di ranah dan di rantau bisa kita sinergikan, maka insya Allah Pasaman Barat menurut kami akan lebih sukses lagi untuk masa-masa akan datang dari kesuksesan yang telah dicapai oleh Bupati sebelumnya Pak Amswardi dan Pak Risnawanto. Ya. Kelima, perkuat komunikasi dan koordinasi lintas instansi mulai dari pusat hingga daerah. Nah, insya Allah nanti kita bersama-sama ke pemerintah pusat dan kemudian juga ya mana yang bisa kita sinergikan mesti kita lakukan. Padang besi ke Lubuk Basung. Pelan-pelan di Pauh Kambar. Visi dan misi yang Bapak Saudara usung harus sejalan dengan visi pemerintah pusat dan Pemprov Sumbar. Nah, insya Allah. Duduk di beranda banyak lamunan. Duduk di kursi terkantuk-kantuk, apalagi bulan puasa sekarang. Harus ada jaminan keamanan agar investasi banyak masuk. Nah, insya Allah. Ini maksud itu, ya mari kita ciptakan ya suasana yang kondusif, keamanan yang kondusif di Pasaman Barat bersama dengan Forkopimda. Alhamdulillah ini Pak Kapolres hadir, Pak Dandim hadir, Pak Kejari hadir, dan semua perangkat-perangkat kabupaten kota. Dan ini juga menjadi semangat Forkopimda di provinsi. Perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah seluruh lembaga vertikal bersama dengan BUMN yang ada di Sumatera Barat itu bertekad untuk mendukung kesuksesan Sumatera Barat dan juga termasuk kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan insya Allah juga nanti di Pasaman Barat juga potensi-potensi itu juga bisa kita sinergikan sehingga ini menjadi kekuatan dalam rangka untuk ya memberikan kesuksesan dan kelancaran kemajuan bagi Pasaman Barat khususnya. Naik taksi bertiga-tiga. Ke Jalan Minahasa, taksi mengarah. Harmonisasi harus selalu dijaga agar bisa membangun daerah. Nah, insya Allah. Saya sebagai gubernur dan kemudian Bapak, Bupati, Wakil Bupati dengan fasilitas oleh negara. Itu semuanya adalah untuk mengurus rakyat. Maka saya itu jaga keharmonisan. Jangan sampai kita pula dipikirkan oleh rakyat ketika tidak kompak dan tidak harmonis. Saya yakin dan percaya ketika kepala daerahnya tidak kompak, tidak harmonis, maka itu menjadi beban pikiran dari masyarakat. Ya, sementara kita dipilih oleh rakyat untuk membantu menyelesaikan urusan mereka. Ya, ini juga kami harapkan kepada juga Bupati, Wali Kota, dan juga kepada kami sendiri. Ya, kita berpesan, mari kita bangun harmonisasi dan sinergi. Orang tua berilah regal. Anak muda jangan ikut makan. Ini namanya orang tua lah, jangan anak muda ikut makan pula. Saudara berdua adalah dui tunggal. Jangan ada saling menjatuhkan. Nah,